Pada kesempatan Jumat ini marilah kita merenungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah menyambut ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah juga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. 'Arduha as-samawati wal ard, yang mana surganya itu adalah seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga Allah Subhanahu wa taala untukkan? Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, Allah peruntukkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa dalam versi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika dia memiliki keluangan harta maka dia infakkan. Maka begitu juga ketika dia mengalami kesempitan, hartanya macet, bisnisnya rugi, maka dia juga masih sempat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaiz, dan begitu juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang bertakwa juga adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Maka kemarin kita sudah melalui bulan Ramadan, kemudian kita masuki bulan Syawal, di mana kita senantiasa saling memaafkan di bulan Syawal, walaupun saling memaafkan bukan hanya di bulan Syawal. Dan sekarang kita sudah berhenti di bulan Syawal tersebut, kita sudah masuk di bulan selanjutnya. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, ada orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Lalu apa manfaat, apa keutamaan orang-orang yang memberikan maaf ini? Maka yang pertama adalah Allah sediakan baginya adalah surga, yang mana surganya seluas langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, sampai akhir ayatnya. Dan yang kemudian yang kedua, orang-orang yang beri maaf adalah merupakan termasuk ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 37-nya, Allah mengatakan wa idza ma ghudibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menambah kemuliaan. Jadi orang yang memberikan maaf kepada orang lain, maka pada dasarnya dia menambah kemuliaan bagi dirinya sendiri. Bukan merendahkan derajat, tapi justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Kata Rasul, tidaklah ada seorang yang memberi maaf pada orang lain melainkan itu merupakan kemuliaan baginya. Maka ini ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya orang beri maaf pada orang lain, maka pada dasarnya itu merupakan kemuliaan bagi dirinya. Dan kemudian yang keempat, manfaat, faedah, keutamaan kita berikan maaf pada orang lain, bahwasanya kita akan mendapatkan
pahala yang tanpa batas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara katakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka kata Allah, maka barang siapa yang 'afa, memberikan maaf, wa aslaha, dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Balasannya sesuai dengan kehendak Allah. Maka Allah yang memberikan balasan. Kalau Allah memberikan balasan, maka terserah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sebesar apapun balasan tersebut. Seluas apapun balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Maka momentum kita memberikan maaf kepada orang lain merupakan momentum yang luar biasa untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai penyebab keegoisan kita, jangan sampai karena kita tidak memberikan maaf kepada orang lain yang justru mengakibatkan orang lain itu mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan. Bukan hanya kebangkrutan di dunia, tapi juga kebangkrutan di akhirat. Karena bagaimanapun yang namanya kezaliman terhadap seorang itu akan dibawa sampai hari kiamat. Az-zulmu zulumatin ila yaumil qiyamah. Kezaliman seorang hamba terhadap hambanya di dunia, maka itu akan dibawa sampai hari kiamat, sebelum orang yang dizolim, sebelum orang yang berbuat zolim tadi meminta maaf, dan sebelum orang yang dizolimi memberikan maaf kepada orang yang berbuat zolim tersebut. Maka tentu ini merupakan kedudukan yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Lalu apa definisi memberikan maaf orang lain? Adalah kita memberikan ampunan, kita menghapus segala kesalahan orang lain, kita berlapang dada atas kesalahan orang lain tersebut tanpa kita sakit hati atas apa yang diberikan, tanpa kita membalas atas perbuatan yang ia lakukan, walaupun pada dasarnya kita pun boleh memberikan balasan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum, maka jika kalian memberikan balasan, memberikan hukuman, fa'aqibu bimisli ma uqibtum, maka berikanlah balasan yang setimpal, berikanlah perbuatan yang serupa. Artinya kita boleh pada dasarnya untuk membalas apa yang orang lain lakukan kepada kita dengan perbuatan yang setimpal. Tetapi kata Allah, wala in sabartum, tetapi jika kalian bersabar, lahu khairul lakum, maka jika kalian bersabar, khairun lis-sabirin, maka itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, kata Rasulullah, nasbiru wa la nu'aqib, kami senantiasa bersabar dan tidak pernah memberikan balasan, tidak pernah membalas kejelekan mereka, tidak pernah menghukum mereka dengan kejelekan yang serupa. Maka itulah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, maka lebih baik kita memberikan maaf kepada dia. Lebih baik kita memberikan maaf, kita bersabar atas segala apa yang diberikan kepada kita. Insyaallah itu merupakan tabungan amal akhirat kita, menjadi balasan. Kita akan mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Kita akan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.